Pemirsa, kali ini kami akan melaporkan kegiatan pemilihan pengurus komite SDN 01 dan 07 Ampang periode 2023-2026 yang berlangsung di sekolah setempat pada hari Sabtu tanggal 21 Januari tahun 2023. Kegiatan musyawarah yang dihadiri Lurah Ampang Bapak Hermansyah, Ketua LPM Kelurahan Ampang Buya Iskandar, dan sejumlah tokoh masyarakat serta puluhan wali murid dari SDN 01 dan 07 Ampang akhirnya sepakat dan menunjuk Buya Iskandar sebagai ketua terpilih secara aklamasi. Saudara, inilah liputan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pak Lurah yang terhormati, Pak Babin, pemuka masyarakat, kemudian Bapak dan Ibu Kepala SD 01 dan 07 beserta seluruh majelis guru dan keluarga besar kedua sekolah dasar kita ini, dan teristimewa kepada ibu-ibu dari tadi tidak ada apa-apa seorang Allah gitu. Kita lihat bapak atau tidak. Tadi saya ledek, ini bentuk Siti Maryam melahirkan tanpa bapak. Kenapa bapak-bapak tidak hadir, Bu? Si ibu salah satu tadi apa baik pengure. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bos. Di samping mengantarkan undangan ke rumah, beliau juga menyampaikan melalui WA bahwa kondisi komite sekolah kita gabungan SD 01 dan 02 07 sudah satu itu dua, jadi nggak ada kayak 01 dan 07 sampai saat ini bukan tidak berfungsi, tetapi karena ada keterbatasan maka belum bisa berjalan dengan maksimal. Sementara ada agenda mendesak untuk kedua sekolah ini. Nah, oleh karena ini keresahan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, hari ini beliau jawab dengan mengundang, karena memang inilah sejatinya untuk pembentukan komite sekolah. Di komite sekolah itu diadakan oleh pemerintah untuk membantu sekolah meningkatkan mutu pendidikan anak-anak kita sendiri. Jadi yang selama ini mungkin diserahkan ke sekolah saja, pandai bapak ibu guru lah, pokoknya anak kami cadik-cadik, dari tidak pandai baca, pandai membaca, dari tidak pandai berhitung, pandai berhitung. Nah sekarang enggak, pemerintah menganggap mutu pendidikan itu tidak hanya bisa dilakukan oleh sekolah saja, mesti melibatkan secara aktif para orang tua dan wali murid, dan itu dilembagakannya dalam bentuk komite sekolah. Nah, tugasnya apa? Nah, ini tugasnya. Kamanga, untuk apa dia dibentuk? Ini kita bacakan bagusnya. Pertama, memberikan pertimbangan
dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Jadi memberikan pertimbangan. Jadi komite sekolah ini hampir sama kalau di kelurahan LPM, kalau di kota DPRD. Jadi memberikan pertimbangan, masukan-masukan bagaimana kebijakan pendidikan itu berjalan dengan baik. Kemudian menggalang dana. Nah, ini kalau dana menggalang. Nanti Ibu di sini juga ada 3 istilah. Ada sumbangan, ada pungutan, ada bantuan. Nah, yang Ibu harus hati-hati nih. Saya juga sudah tahu di sekolah-sekolah lain, kalau alun bayi kok alun bisa terima ijazah, gitu kan? Nah, itu kalau yang diminta, kalau yang disampaikan kebijakannya adalah sumbangan, itu tidak mengikat dan itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak memberikan ijazah atau pelayanan pendidikan. Tapi kalau sifatnya pungutan, nah itu wajib. Maka sekarang kebijakan pemerintah kita tidak boleh lagi memungut. Jadi pungutan tidak boleh, sumbangan boleh. Kalau sumbangan itu artinya partisipasi kita dengan sukarela, tidak mengikat, tidak mengikat ini apa soalnya? Dan tidak ada paksaan baik jumlah atau waktu pembayaran. Dan itu tidak bisa dikait-kaitkan dengan pelayanan pendidikan kepada anak-anak kita semua. Itulah kita hadir pada pagi hari ini, kepala sekolah, pihak sekolah, karena ini adalah amanah pemerintah, wajib ada komite sekolah itu. Apalagi seperti disampaikan oleh Pak Bus tadi, sudah ada rencana dari pemerintah kota untuk membantu membangun, merehab sekolah kita ini. Tadi disampaikan untuk sementara akan ada rencana pembangunan 4 lokal di bawah, 4 lokal di atas. Nah, itu menurut saya agak kurang masuk akal ya. Maka ini kalau perlu diajak seluruh masyarakat Ampang ini kita datangi Pak Wali. Tidak bisa 8 lokal, mesti 12 lokal minimal. Alun beko kantor, belum lagi yang lain-lain. Nah, artinya kalau mau bantu ya bantu sepenuhnya gitu. Kepada Buya yang telah memimpin rapat kita ini, Buya memimpin rapat ini bukan penunjukan, tapi hasil musyawarah Bapak dan Ibu. Nah, jadi itu yang penting. Kemudian hasil pemilihan ini juga hasil musyawarah Bapak dan Ibu. Seperti Buya katakan tadi, tidak ada rekayasa, tidak ada uang sogok, uang pelicin tadi tidak ada loh. Nah, jadi tadi Buya tanya-tanya amplopnya ada, amplop Pak Kepala, amplop lain isinya yang lain ada. Jadi sepertinya warga Ampang ini dan khususnya wali murid itu nuansa pemikirannya sudah sama, bahwa sekolah ini tidak boleh lagi seperti ini. Karena ini sekolah tertua di Kecamatan Kuranji, tapi nasibnya sangat menyedihkan. Jadi semua dalam kepala ibu-ibu wali murid, kepala sekolah, dan stakeholder yang ada di sekitar sini itu sudah sama semua. Jadi memang menginginkan ada yang orang-orang yang dipercaya ingin mendobrak persoalan ini. Jadi ini tidak boleh terjadi sebenarnya. Ini sekolah tertua dan ini harusnya lebih cepat, ya Pak Kepala Sekolah ya, lebih cepat untuk dibenahi bersama-sama. Kira itu. Usul pembangunan sekolah itu kan langsung dari Dinas Pendidikan, koordinasi dengan kepala sekolahnya. Nanti mungkin kepala sekolah yang bisa menyampaikan perkembangan lebih lanjutnya. Terima kasih Pak. Harapan kami sebagai pimpinan sekolah di 2 SD ini terhadap komite yang baru terpilih betul-betul mampu bermitra dengan kami untuk mengembangkan sekolah ini baik secara fisik maupun non fisik, untuk bersinergi, berbagi, berolah pikiran dan melakukan tindak lanjut untuk kualitas pendidikan kita di Kota Padang, khususnya yang sekarang ini mendesak masalah fisik sekolah yang antara SD 01 dan 07 masih pergantian pada lokal yang sama.
Jadi kami berharap dengan ada komite yang terbentuk baru ini, hendaknya bersama-sama bagaimana nanti caranya, tekniknya untuk fisik sekolah ini dikembangkan untuk lebih yang sesuai ideal standar bangunan sekolah secara nasional. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Kabarnya bangunan SD ini mau dibangun oleh pemerintah tahun 2003 ini, bagaimana? Ya, dari informasi yang kami terima dapatkan dari Dinas Pendidikan, memang sekolah kita ini akan diberikan rehab atau pembangunan baru menjadi 2 tingkat. Minimal 4 lokal pada tingkat pertama, 4 lokal gimana. Tapi kami berharap bukan 4 lokal, karena rombel belajar itu 6 per sekolah, ya minimal ya 12 rombel lah, 12 lokal hendaknya.